Hai, selamat datang di Camelia Tarot. Selamat datang di edisi zodiak untuk bulan November tahun 2021. Dan kita sudah sampai di Gemini. Hai Gemini, ini adalah readingan general untuk kamu. So, karena ini adalah bersifat general, jadi kemungkinan rasionalnya tidak 100% buat kamu. Kalaupun 100%, aku bersyukur bisa membantu. Kalau misalkan kamu mau private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box ya. Terus misalkan ada pricingnya juga di situ ya. Oke, kita kan udah mau ada di penghujung tahun nih ya kan, udah November, udah mau Desember gitu. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan ya untuk mencapai apa yang kita inginkan. Baik buruknya yang kita lakukan di masa ini semoga bisa mendatangkan pelajaran untuk masa depan. Dan juga bagi kalian yang mungkin belum sempat tercapai impian-impiannya semua, pelan-pelan tapi pasti ya. Bagi kalian yang sudah mencapai, aku ucapkan congratulations. Yang belum, bareng-bareng berjalan, oke? Karena semua butuh proses. Antara kamu dan aku tentu prosesnya tidak sama. Antara kamu dan aku tujuannya jelas berbeda, oke? Seperti itu. Kita akan masuk ya ke readingan generalnya di sini. Oke, kita akan ambil kartu dari Fortune Message terlebih dahulu ya. Oke. Telur. Oke, untuk Gemini, general kamu ini adalah telur. Ya. Telur ini mempunyai makna tentang suatu reborn ya, kelahiran. Kelahiran ini kan berarti baru ya, intinya dia fase yang baru atau kehidupan yang baru. Kamu sama seperti zodiak apa kemarin ya, dapat general telur juga, dan aku bisa artikan bahwa kamu mengalami atau mulai masuk ke fase yang baru ini di bulan November ya. Jadi normalnya kan kita di awal tahun kita masuk ke dalam fase yang baru, kita membuka lembaran yang baru. Tapi kamu sudah memulai lembaran yang baru ini di bulan November, teman-teman. Ya, jadi kamu lebih dulu untuk memulainya ketimbang yang lain ya. Energi kamu lebih kencang di sini ketimbang zodiak yang lain. Ya, makanya di sini keluarnya telur ya. Sebuah lambang dari kelahiran yang baru, kehidupan yang baru ya. Reborn, new fase yang baru, and regeneration, regenerasi. Ya, dan dari telur ini aku bisa memberitahu kamu atau memberikan kamu gambaran bahwa gunakan waktu sebaik-baiknya di bulan November, karena bulan November awal ini akan menjadi penentu bagaimana kamu secara keseluruhan kehidupan kamu di tahun berikutnya. Ya, kalau kamu bisa mengelola dengan baik time management kamu dengan baik, pola hidup sehat kamu, maka kamu ke belakang kamu akan terus seperti itu. Makanya ini adalah bulan penentu untuk kehidupan kamu selanjutnya. Kalau kamu bisa mengelola keuangan kamu dengan baik, seperti itulah kamu 1 tahun. Kalau kamu bisa mengelola kehidupan kamu dengan baik, seperti itulah kehidupan kamu 1 tahun. Ini sangat menentukan sekali ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke karir dan keuangan kamu ya. Ambil yang paling bawah ya. Oke. Three of Cups, Queen of Swords, The World. Ya. Oke. Dari kartu-kartu ini aku melihat bahwa nih dari The World, teman-teman. Dari The World ini kalian bisa lihat bahwa menunjukkan isyarat begitu ya, bahwa kamu akan bertemu dengan teman-teman yang baru, kamu akan bertemu dengan atau terhubung dengan relasi yang baru ya. Dan di sini aku lihat juga akan membawa keuntungan yang cukup besar buat kamu ke belakangnya ya. Di sini ya, The World. Untuk karir dan keuangan kamu. Kamu akan bertemu dengan teman-teman yang baru, pekerjaan yang baru ya mungkin, atau bisnis yang baru. Dan itu berhubungan dengan yang di awal ini ya. The World ya. Terakhir ini. Ini kartu terakhir loh. Ya. Aku bisa melihat atau menyimpulkan bahwa akan ada kejutan, banyak kejutannya untuk Gemini di sini. Di bulan November dan seterusnya di sini ya. Banyak sekali kejutan kamu ya. Dan aku lihat juga adanya perubahan sifat dari kamu ya di sini ya, karena energi kamu juga berubah, otomatis ada beberapa aspek dalam kehidupan kamu yang berubah.
Ya, kamu punya pemikiran-pemikiran yang indah di sini ya. Kamu punya pemikiran-pemikiran yang cukup kritis ya di sini ya. Dan aku lihat banyak dari kamu yang cukup berani untuk public speaking ya di bulan November dan seterusnya juga. Kamu cukup banyak turut andil terhadap event-event yang cukup penting dan cukup bergengsi begitu ya untuk kamu, dan itu mendatangkan suatu kebahagiaan baru buat kamu ya. Three of Cups. Aku melihat di sini dari pekerjaan juga kamu cukup bersinar, atasan cukup melirik kamu, potensi kerja kamu, dan banyak dari kamu yang mendapatkan promosi jabatan atau kenaikan gaji. Untuk income di sini aku lihat bakal ada pemasukan, tetapi mungkin belum di bulan November ya, karena telurnya belum netas. Jadi mungkin belum di bulan November, tapi kayak ibaratnya kamu sudah punya kotaknya. Kamu sudah punya kotaknya ini loh nih. Kuncinya nanti ya kamu buka, jangan sekarang. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kamu sudah punya aset, kamu sudah investasi mungkin juga. Nah, makanya itu akan menjadi keuntungan buat kamu. Oke. Sekarang kita ngeliat di kesehatan ya. Ada The Lovers ya. Aku lihat di sini hati kamu cukup adem ya, kamu cukup tenang di bulan November ini, masa-masa tenang mungkin ya, karena pekerjaan sudah berangsur-angsur usai. Dan ada kesehatan, ada Knight of Pentacles ya, ada Page of Pentacles. Aku lihat ada kesembuhan, ada ketenangan dari segi materi, dan itu cukup membuat pikiran kamu ya tidak terlalu overthinking lah ya gitu. Dan dari kesehatan aku lihat tidak terlalu banyak masalah ya teman-teman ya. Aku lihat kamu cukup stabil dalam mengelola emosi kamu, dalam mengelola energi kamu, dan kamu lebih slowly ya di sini. Kamu lebih santai sih di bulan November ini ya, tidak terlalu gerasak gerusuk seperti bulan-bulan sebelumnya yang cukup melelahkan banget ya. Aku rasa melelahkan banget karena dalam kehidupan aku pun aku juga mempunyai unsur Gemini di sini ya. Aku melihat dari kamunya di sini ya, kesehatan juga cukup ya bisa kamu kendalikan, kamu bisa mengelolanya dengan baik di sini ya, walaupun terkadang agak sulit ya teman-teman ya, karena kan nggak semua mulus kan dalam kehidupan. Oke, seperti itu. Sekarang untuk couple. Bagus ya Gemini-nya sepertinya. Iya, bagus-bagus sekali kartunya. Woi, ini ada dua hal yang bertolak belakang ya teman-teman. Untuk couple, mungkin kamu sama pasangan ini terkadang berbeda pendapat ya, atau berbeda jalan pikirnya begitu ya. Misalkan kamu menginginkan hal yang lebih santai dalam mengerjakan sesuatu, beda sama pasangan kamu yang cenderung lebih buru-buru dan ingin cepat selesai ketimbang kamu yang santai dalam mengerjakannya ya. Ataupun mungkin terkadang perbedaan-perbedaan kecil di sini ya. Kalian berusaha menyatukan di sini ya, dan aku lihat kalian cukup bisa mentolerir ya satu sama lain, cukup bisa mentoleransi antara kekurangan-kekurangan yang atau perbedaan-perbedaan yang kalian miliki, sehingga itu akan menciptakan keharmonisan antara kalian berdua ya. Dari desain ini aku lihat adanya cukup keharmonisan ya teman-teman ya. Banyak dari kalian yang cukup cerah di sini ya hubungan percintaannya ya, hubungan couple-nya di sini. Dan aku lihat banyak juga dari kalian di sini yang ya walaupun terkadang kamu sama pasangan ini ya terkadang ada konflik juga, tapi kamu juga harus perhatikan red flag di situ. Red flag itu bisa berarti kebahagiaan yang kamu jalani itu juga ada seseorang ataupun mungkin hal-hal tertentu yang bakal menghambat kamu gitu ke depannya ya. Mungkin terkait dengan apa ya, kita tidak banyak sekali kondisi teman-teman ya. Semua orang pasti punya kendalanya masing-masing ya, tidak mungkin sama ya. Kalau sama pun mungkin hanya 2 orang ataupun mungkin hanya 3 ya, sisanya beda lagi begitu. Dan kalau berbicara tentang konflik, pasti ada konflik, nggak mungkin mulus-mulus aja, terus nggak mungkin juga pasangan itu juga akur-akur aja ya, pasti ada konflik. Sebisa mungkin menghindari hal tersebut, sebisa mungkin ya. Tapi kalau memang dibutuhkan suatu ibaratnya diskusi ya, diskusikan dengan kepala dingin, jangan meledak-ledak ya dari sini. Oke, gini seperti itu ya untuk hubungan couple. Sekarang untuk yang single. Oke. Untuk yang single ada Six of Pentacles, Two of Swords, Nine of Pentacles. Kamu mungkin terkadang agak bingung ya sedikit ya di sini ya Gemini. Di sisi lain tugas kamu masih banyak, tapi di sisi lain kamu juga menaruh rasa pada seseorang ataupun kamu punya
fokus kamu teralihkan oleh suatu hal tertentu yang membuat kamu pikiran kamu ini agak bercabang ya akhir-akhir ini ya. Dan itu berkaitan dengan mungkin materi di sisi lain, terus di sisi lain dengan pekerjaan juga ya, kamu terkadang bingung dan kamu memilih untuk diam. Ya, diam bukan berarti kamu tidak ingin bergerak, tapi kamu berpikir di sini ya. Kamu cukup banyak menjadi pemikir ya di bulan November ini ya, terutama untuk yang single ya. Oh, banyak hal yang kamu pikirkan di sini. Oke, tidak apa-apa kalau kamu diam berpikir untuk merencanakan selanjutnya, bukan untuk kamu stuck ataupun kamu berdiam diri apa gitu gak jelas atau membuang-buang waktu, tidak ya teman-teman. Karena yang aku bilang tadi, bulan November adalah bulan penentu awal untuk kehidupan kamu selanjutnya. Jadi kehidupan kamu sepanjang 1 tahun berikutnya akan kamu tentukan dari bulan November ini. Kayak kamu latihan di sini teman-teman, ya latihan. Jadi sebelum kamu masuk ke dalam tahun 2022 yang benar-benar tahunnya, nah di sini adalah waktu kamu untuk bisa mengendalikan. Ya, makanya tadi aku bilang di awal, ini adalah bulan untuk penentu bagaimana kehidupan kamu selanjutnya. Oke, untuk yang single, fokuskan pikiran kamu. Kalau kamu nggak bisa multitasking, jangan multitasking, kerjakan satu-satu. Oke? Kalau kamu fokus sama berkaitan sama hal yang berhubungan dengan asmara, tidak ada yang melarang, tapi fokus sama tujuan awal kamu dulu, cita-cita kamu dulu, sukseskan dulu diri kamu ya, agar bisa menghadirkan seseorang yang berkualitas juga. Oke? Sekarang ke monologi ya. It's time to give rather than take. Ini waktunya untuk memberi lebih daripada ini waktunya untuk memberi lebih dari hanya sekedar menerima. Show the world the real you. Tunjukkan kepada dunia siapa kamu. Look at the bigger picture. Lihatlah apa yang kamu fokuskan sekarang, apa yang ingin menjadi fokus kamu sekarang, ya. Lakukan itu teman-teman. Jangan dihalang-halangi mimpi kamu. Oke? Tidak ada yang bisa menghalangi impian dan tujuan kamu kecuali diri kamu sendiri. Ya, aku lihat di sini ada show the world the real you. Ya, aku bilang tadi, kamu cukup banyak speak up, kamu lebih unggul ya, kamu lebih menonjol begitu ya. Banyak orang yang mengenal kamu di sini akhirnya. Ya. Ini waktunya untuk memberi lebih, untuk memberikan ide kreativitas, apa yang kamu punya, apa yang bisa kamu berikan kepada dunia, ya, dari diri kamu. Lakukan itu, karena itu adalah sebuah energi yang cukup besar dan bisa membawa kamu kepada kehidupan yang tingkatnya sangat tinggi, atau mungkin naik, tidak hanya naik 1 langkah lagi, tapi langsung 10 anak tangga kamu naik, ya. Oke. Sekarang untuk wisdom. Why? Nah, kamu bertanya-tanya ya, banyak hal yang kamu bertanya-tanyakan sini ya, kamu banyak ingin mencari tahu, nggak apa-apa, cari tahu itu. Cari tahu apa yang ingin kamu cari tahu ya. Apapun caranya. Kamu harus bisa mendapatkan jawaban dari keraguan-raguan kamu ya. Agar apa? Agar tidak terus terbawa atau menciptakan persepsi yang keliru ketika kamu mengasumsikan tanpa dasar ya. Karena ketika kita punya pertanyaan, kita harus bisa menemukan jawabannya tetapi berdasarkan fakta yang benar, bukan berdasarkan argumen ataupun opini. Ya, carilah data yang valid untuk bisa menjawab pertanyaan kamu atau keraguan-raguan kamu. Ya, ada orang berbicara tentang pasangan kamu, cari tahu dulu, bener nggak? Jangan langsung terima bulat-bulat. Ada orang menawari pekerjaan dengan pemasukan yang benar-benar menggiurkan, cari tahu dulu, apakah itu benar atau tidak? Apakah perusahaan ini menjamin atau tidak? Ya, terkait juga yang dengan yang single, kamu juga banyak kompleks ya permasalahannya. Keuangan ada, keluarga ada, tanggung jawab, mungkin ada juga pendidikan dan lain sebagainya. Ya, to the sea. Tidak menutup kemungkinan kekecewaan dan kesedihan akan terus membuntuti dalam setiap kehidupan. Tidak mungkin kita bahagia terus, ya. Tidak mungkin sedih terus. Karena pasti akan ada konflik dan permasalahan di sini. Tetapi ini adalah kehidupan kamu, the fates. Ya, it is your story, it is your life. So, jangan pernah regret sama itu, jangan pernah menyesal terhadap apa yang sudah kamu dapatkan. Karena apa yang kamu dapatkan di masa depan adalah hasil dari perbuatan kamu sekarang, hasil dari pola pikir kamu sekarang. Ya. Oke, sekarang untuk couple di sini aku akan shuffle. Sunglasses, watching, looking, stalking, ataupun mungkin liburan di sini. Kamu sama pasangan di sini saling mengawasi satu sama lain ya. Juga mungkin akan merencanakan liburan akhir-akhir ini. Terus juga ada the butterfly, ya, relationship involving. Ya, asmara, hubungan asmara berkembang di sini ya. Masuki ke fase yang baru di sini ya, telur. Grow up di sini. Atau mungkin banyak dari kalian yang melangsungkan married di tahun 2022 akan ada Gemini yang menikah juga ya, banyak di sini, banyak sekali. Oke.
Sekarang untuk single, sini ada Cupid's arrow ya. Kamu akan tertarik sama satu orang, atau seseorang menarik perhatian kamu, atau kamu menarik perhatian orang ya. Dan kamu nggak akan menduga orang ini siapa, kan kamu mungkin belum kenal ya sama orang ini, ataupun mungkin kamu kenal tapi kamu dulunya nggak akrab sama orang ini, dan kamu bisa merasa sedekat itu sama orang itu sekarang ya. Dan kamu ragu sih di sini ya, karena mungkin kamu fokusnya masih kepada hal yang lain gitu ya. Dan ini adalah tentang kebijaksanaan aja sih, apakah kamu mau memilih itu atau memilih ini, ya terserah kamu ya. Tapi kembali lagi aku bilang, kalau kamu nggak bisa multitasking, jangan dipaksakan, kerjakan satu-satu. Oke. Sekarang untuk single, di sini ada seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party intervention. Kamu harus berhati-hati ya sama orang ini, apakah dia memang benar-benar single, pastikan ya. Ataupun di sisi lain dari seduction ini juga menunjukkan bahwa ketertarikan ya, ketertarikan atau chemistry antara kalian berdua. Oke, seperti itu ya Gemini ya. Sekarang dari Romance Angel satu lagi untuk couple. Kita ulang ya, terlalu banyak sekali, aku tidak bisa memilih kalau terlalu banyak. Oke. Nah ini worth waiting for, divine timing is at work in your love life ya. So ini adalah tentang divine timing, tentang masalah waktu, tentang hal yang memang sepatutnya ditunggu, hal yang sepatutnya memang ditekuni, hal yang memang sepatutnya dikerjakan, yang sepatutnya kamu pertahankan dan perjuangkan. Sisanya yang merasa sudah tidak cocok, dibuang. Oke? Dibuang, tidak usah dibawa terus dalam kehidupan selanjutnya, tidak ada gunanya. Oke? Untuk yang single, di sini ada unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep relationship going. Ya, chemistry ya, nggak cukup atraksi atau chemistry-nya untuk membuat kamu sama dia itu dalam satu ikatan atau bonding ya. Tapi di sini membutuhkan hal yang lebih lagi, hal yang lebih atraktif lagi. Mungkin tentang penyesuaian yang butuh waktu lebih lama ya, butuhkan kejujuran dalam berkenalan satu sama lain, tidak ada yang ditutup-tutupi atau takut menerima kekurangan atau takut menunjukkan kekurangan. Karena kalau sudah mau berkomitmen, harus siap mengungkapkan apa kelebihan dan kekurangan. Oke, seperti itu ya untuk Gemini ya. Oke, aku rasa readingannya cukup ya untuk Gemini di sini. Aku harap bisa memberikan gambaran buat kamu ya teman-teman. Kalau mungkin kamu merasa cocok, jangan lupa kasih aku like, comment, subscribe, bisa share juga ke teman-teman kamu sekiranya butuh readingan aku. Oke, see you in the next reading. Bye bye Gemini.